suka ada gitu ya, kita lagi dengar ceramah, loh ustadznya kok tahu ya masalah saya. Kayak kita pernah nggak japri dia, ustadz nanti tolong bahas tentang sabar dalam menghadapi ujian, terutama kalau ditolak terus misalnya. Ustadznya ngomong, nggak usah khawatir kalau ditolak, datang lagi aja, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, sampai akhirnya diterima. Kenapa diterima? Karena capek nolak. Jadi calon mertuanya itu nolak, datang lagi, lama-lama udahlah jadi aja lah gitu ya. Kenapa? Capek juga saya nolak terus, akhirnya berhasil. Kita mungkin mendengarkan satu ceramah yang ustadznya itu membahas sesuatu yang kita lagi ngalamin banget nih. Dan itu bukan karena ustadznya kenal sama kita. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membimbing lisan ustadz itu untuk menasihati kita terhadap masalah kita sendiri. Dan itu powerful banget. Makanya kalau kita dapat nasihat kayak gitu, berarti kita dinasihati oleh Allah dengan lisan seorang ulama. Allah yang nasihatin pakai lisan seorang hamba. Allah yang memberi kita nasihat pakai lisan seorang ustadz. Bukan ustadz itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari ilmu, itu awal dari cara kita belajar berhijrah. Apalagi kalau misalnya kita hijrahnya bareng dengan teman-teman. Jangan cari majelis untuk teman kita. Kan ada suka orang nyari majelis itu, atau cari kayak baca-baca di googling gitu kan, nyari bahannya buat ngasih tahu ke temennya, buat nilai temennya, buat menjudge temennya, bukan untuk dirinya sendiri. Ini banyak banget nih, terutama kalau misalnya kita lagi ada masalah sama pasangan. Kita seseorang misalnya, teman-teman kan belum ada pasangan misalnya. Kalau yang udah berpasangan nih, lagi ada masalah nih sama istrinya, sama suaminya. Kalau kita lagi ada masalah dengan pasangan, yang saya rasain, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan mencari dalil hadis untuk pasangan kita. Itu keliru. Tapi carilah dalil Al-Quran, hadis untuk menasihati diri kita, bukan menasihati pasangan kita. Misalnya saya lagi ada masalah sama istri, saya nggak akan googling menjadi istri yang solehah. Nggak. Saya nggak akan googling menjadi istri seperti Khadijah. Nggak boleh. Kenapa? Kalau saya googling, nyari ayat, hadis, cerita tentang istri-istri yang solehah, saya tuh makin ngerasa saya benar dan istri saya salah, dan akan menjudge dia. Ini keliru mencari nasihat. Harusnya saya googling gimana menjadi suami yang penyabar, gimana menjadi suami yang ideal, menjadi suami yang akhlaknya lebih baik, suami seperti Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan jawarannya Quraisy ya, sama kayak Umar tuh jawarannya Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, langsung digini-giniin, nggak berani kan? Berani lo sama gua nih lo lihat nih, kan nggak ada yang berani sama Umar. Jawarannya Quraisy. Mau hijrah aja, Umar mau hijrah nih, dia ngomong, ya ayyuhan nas, ya ma'syara Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Wahai manusia, wahai orang Quraisy, ketahuilah saya pengen berhijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Ada yang berani nungguin nggak? Nggak ada. Umar di luar ditakuti, tapi di dalam rumahnya ketika dimarahi istri, diem aja. Ya mah, aduh mah, ya mah gitu ya. Ini orang cowok sejati nih. Dia bukan takut kepada istri, tapi menghargai istrinya. Akhirnya keluar nyari teman, ke rumah Rasul, pengen curhat sama Rasul habis dimarahi istri gitu. Baru di depan rumah Rasul dengar Rasulullah juga lagi dimarahin istrinya. Wah, sama ini nasibnya. Nabi keluar pengen nyari teman, ternyata ketemu Umar. Umar, Rasulullah. Jalan, Rasul, saya tuh tadi keluar pengen curhat sebetulnya habis dimarahin istri, tapi nggak sengaja, maaf ya Rasul, saya ngedengerin Rasul juga lagi dimarahin istrinya. Apa kata-kata Rasul? Ya, tapi bagaimanapun dialah yang mengurus rumah saya, dialah yang mengurus saya, dialah yang mencuci baju saya, dialah. Yang disebutin itu kebaikan istrinya. Nabi itu nggak pernah ngeluarin hadis, padahal kan hadis itu punya siapa? Rasulullah sendiri kan? Nggak mungkin kan Rasulullah ketika ngomong, ada tuh hadis riwayat Bukhari, nggak mungkin kan? Rasul sendiri yang mengatakan. Kalau kita kan riwayat Bukhari, Muslim, atau riwayat siapa lah pokoknya lupa gitu, pernah baca. Kalau Rasulullah kan mantep banget tuh, sesungguhnya saya bersabda kan. Kalau kita kan sesungguhnya Rasul bersabda nih. Kalau Rasul, aku yang bersabda, lebih kuat mana sama riwayat Bukhari? Nggak ada riwayat-riwayatan nih dari Rasulullah diriwayatkan oleh Rasulullah. Bisa aja Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wahai Hafsah, wahai istriku, seandainya saya boleh
menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh perempuan sujud kepada suaminya. Nabi ngomong gitu nggak ketika Aisyah atau Hafsah lagi ngambek? Enggak. Nabi ngomong kayak gitu nasihatnya kalau lagi normal. Tapi kalau lagi ada masalah, Nabi nggak mau pakai dalil. Ini luar biasa nih, ini unik nih. Nabi aja pemilik hadis, kalau lagi ada masalah sama istrinya, Nabi nggak mau tuh pakai dalil untuk menasihati istrinya dalam kondisi lagi nggak nyaman, apalagi untuk menghakimi istrinya. Nabi cuman menyebutkan kebaikan-kebaikan istrinya. Nanti kalau udah normal, Nabi baru ngomong, ya Aisyah gini, disebutin hadis-hadis keistimewaan perempuan yang solihah. Jadi siapa kita ketika lagi ada masalah sama seseorang ngeluarin hadis? Padahal bisa jadi walaupun hadis itu sahih, tapi tempatnya tidak tepat, sehingga membuat dia justru seolah-olah tidak menerima kebenaran dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu sampai normal, sampai nyaman, baru kita ngomongin tentang nasihat-nasihat hadis ataupun ayat Al-Quran. Intinya teman-teman, cari dalil untuk menasihati diri kita sendiri. Jangan cari dalil untuk menasihati pasangan kita. Pernah juga Rasulullah lagi marahan sama Aisyah, dan ini wajar banget lah, suami istri ada keributan kecil itu biasa. Jadi ceritanya Rasulullah lagi marahan sama Aisyah. Saking Aisyah lagi emosi gitu, Aisyah bilang, ya udah, kalau nggak kita bisa beresin berdua, mending saya pengen ngomong ke ayah saya aja. Kita ke rumah ayah saya aja, biar ayah saya yang memutuskan. Coba, Aisyah mau ngelapor ke ayahnya tentang Rasulullah, padahal ayahnya itu adalah muridnya Rasulullah, umatnya Rasulullah, lebih rendah daripada murid lah gitu. Rasulullah marah? Enggak. Ya udah, aku anterin ya, kata Rasulullah. Ya udah, yuk bareng aja berdua. Udah, naik aja kendaraan. Kalau bahasa kita mah memotoran gitu, naik motor bonceng ke rumah ke rumah mertua. Sampai di rumah Abu Bakar, terus Rasulullah masuk, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau butuh apa-apa panggil aja, biar saya yang datang ke rumah Rasul. Kenapa Rasul datang ke rumah saya? Ini kayak nggak pantas gitu. Gak apa-apa ya Abu Bakar, Aisyah pengen ngomong sama ayahnya, kangen kali, udah datang masuk. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Aisyah, ada apa yang bisa saya bantu? Kata Rasulullah ke Aisyah, Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Coba, mau ngomong aja seolah-olah minta izin kepada istrinya Rasulullah tuh. Aisyah, boleh nggak saya ngomong duluan? Kata Aisyah, boleh, tapi jangan ngomong kecuali kebenaran lo ya. Coba, Rasulullah kapan pernah berdusta? Kapan Nabi pernah berbohong kan? Boleh ngomong, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Abu Bakar marah, tersinggung ketika Aisyah ngomong kayak gitu ke Rasulullah. Langsung Aisyah didorong gitu sama Abu Bakar, ya Aisyah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu nggak pernah bicara dengan hawa nafsunya, semua wahyu dari Allah SWT. Terus gimana kamu mengatakan bahwa Rasulullah akan berdusta? Ya Aisyah, dia itu Rasulullah. Marahlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau dorong lagi Aisyah, Rasulullah langsung ngebelain Aisyah, menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, jangan marahi istri saya. Kami tidak datang ke sini agar kamu memarahi istri saya, Abu Bakar. Ya maaf ya Rasulullah. Terus Rasulullah ngelihat ke belakang ke Aisyah, Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan, kata Rasul. Coba, apakah Nabi ngeluarin hadis sahih riwayat Bukhari Muslim? Enggak sama sekali. Aisyah, tuh lihat aku belain kamu kan, kata Aisyah. Ya udah, gimana sekarang? Ya udah pulang aja daripada ntar orang itu marah lagi. Ya udah pulang nih, beres kan masalahnya. Ternyata Rasulullah menyelesaikan masalahnya dengan keluarga. Bahkan kadang nggak ujuk-ujuk langsung pakai dalil. Ini hadisnya sahih loh Aisyah, Bukhari sendiri yang ngeriwayatin, Rasul sendiri loh. Kenapa nggak pakai dalil itu? Karena beliau tahu situasi yang nggak tepat. Kalau hanya menyampaikan dalil doang, itu bakal ditolak. Itu namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan hikmah itu artinya wise, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi cari nasihat, cari taklim, cari dalil buat ngenasehatin diri kita, bukan menasehati pasangan kita. Lagi nanti kalau misalnya suatu saat teman-teman udah hijrah status, udah nikah nih, ada masalah, segera cari dalil untuk diri kita. Kalau suami, cari ayat atau hadis gimana menjadi suami yang penyabar. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, idealnya suami itu sabar kayak gimana ya Rasulullah? Berapa kali dalam sehari dia harus bersabar atas kekurangan istrinya, gangguan istrinya? Tahu jawaban Rasul berapa? 70 kali sehari.
Jadi kalau masih 10 kali, 20 kali, dia harus sabar. 69 kali masih sabar. Istrinya tahu, ngitung tuh, udah 69, udah deh cukup lah gitu hari ini. Besok mulai lagi dari nol lagi tuh. Pernahkah pasangan seseorang, teman-teman belum misalnya, ada nggak istri yang nyakitin suaminya sehari sampai 70 kali? Nggak ada, berarti belum ada alasan buat suaminya untuk nggak sabar, untuk marah-marah. Nah, ini nasihat dari Rasul untuk suami, kita cari itu. Saya kalau ceramah di depan bapak-bapak khutbah Jumat, sesekali misalnya saya pasti bahasnya tentang suami yang soleh. Kalau ceramahnya di majelis taklim ibu-ibu tentang istri yang solehah, nggak akan dibalik. Karena kalau saya balik, saya jadi provokator dengan agama Allah. Giliran ceramah depan ibu-ibu, ibu-ibu tahu nggak gimana Ali itu kepada istrinya, gimana Umar kepada istrinya, itu bakalan bikin ibu-ibu gergetan. Aduh, suami saya kok nggak gitu-begitu banget ya. Ceramah khutbah Jumat, Khadijah, Asia, Fatimah dan seterusnya, itu bikin bapak-bapak pulang-pulang langsung nuntut, mama harus ikut khutbah Jumat oleh minggu depan. Kenapa? Itu keren banget ceramahnya. Kalau perlu undang Ustadz itu ke rumah, tapi request dulu gitu, Ustadz nanti tolong bahas tentang istri yang solehah. Oh iya, ternyata Ustadz itu juga kenal sama istrinya. Bilang, Ustadz nanti bahas tentang suami yang soleh. Sama-sama request tentang pasangannya, bukan untuk dirinya. Itu nggak bisa hijrah. Jadi kalau kita hijrah hanya mencari nasihat untuk teman kita yang berhasil hijrah, kita mah enggak. Jadi kalau pengen hijrah, ikut talim, dengar nasihat, dan cari untuk diri kita dulu sebelum untuk orang lain. Kayak di pesawat kan, kalau misalnya kehabisan udara, oksigen, terus keluar kantong oksigen gitu kan. Kalau kita bawa anak kita, yang pakai duluan siapa? Orang tuanya pakai masker oksigen, baru setelah dia diberikan kepada anaknya. Begitu juga nasihat, cari dulu untuk diri kita. Nggak usah buru-buru menjudge orang lain. Bukan kapasitas kita untuk menghakimi orang lain. Biar para ulama yang melakukan hal itu. Karena ulama, kalaupun menghakimi orang lain, mereka tahu batasan-batasannya. Kalau kita cari buat diri sendiri aja. Bahkan dengan pasangan pun cari untuk diri sendiri. Untuk keluarga pun cari untuk diri sendiri dulu. Biasanya kalau kita udah memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki pasangan kita. Kalau kita memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki keluarga kita. Saya pernah ngalamin itu ketika masih kecil. Ini terakhir mungkin sharing sedikit. Dulu ketika saya awal-awal hijrah itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, awalnya saya sholat malas, segala macam malas. Sejak datang satu dakwah yang keliling dari satu masjid ke masjid yang lain gitu, saya kayak ngerasa, wah nyaman banget nih, jadi rajin ke masjid. Saya ganti pakai jubah putih-putih, sorban putih gitu kan, pergi ke masjid setiap hari. Subuh-subuh yang biasanya malah nggak pernah sholat subuh kecuali di jamak, ini jamaknya istiqomah banget nih, menjamak sholat subuh dengan sholat duha. Istiqomah, udah bertahun-tahun kayak gitu. Kalau teman-teman sholat subuhnya pernah dijamak dengan sholat duha, boleh sesekali kalau nggak sengaja, itu pun karena ada darurat gitu kan, mungkin ketiduran karena capek. Jangan sampai kita istiqomah menjamak subuh dengan duha. Yang biasanya menjamak subuh dengan duha, sekarang malah saya azan subuh di masjid. Pakai sorban, pakai baju putih-putih gitu, azan. Sampai ayah saya khawatir, nih anak saya kenapa lagi? Dia ketika saya nggak sholat nggak khawatir, begitu saya sholat dia heran, nih khawatir nih, ini gimana anak saya nih, terjadi apa pada anak saya, jangan-jangan kejaring aliran sesat gitu. Terus saya bilang, nah mulai sekarang kamu jangan ke masjid lagi. Ayah khawatir. Hah, saya kebalik, bukannya ayah bahagia, kenapa malah khawatir? Ya kamu udah berubah, kamu nggak kayak dulu, udah nggak asik. Udah rajin ke masjid, udah nggak asik. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa, saya insya Allah masih bisa menjaga diri. Pokoknya kamu jangan ke masjid lagi. Saya diam-diam tetap ke masjid. Sampai tetangga-tetangga pada heran tuh di Aceh waktu itu. Kalau saya pulang sholat zuhur dari masjid kan jubah putih, sorban putih gitu, lewat tetangga, terus anak-anak kecil pada heran ngelihat ada orang jubahan putih-putih gitu. Dia bilang ke mamanya, "Ma, ada malaikat lewat," gitu. Dikirain saya malaikat gitu kan, karena mengherankan. Terus kakak saya itu di TNI, dia juga nyindir gitu. Wah, ada bau surga nih kata kakak saya. Terus kita debat gitu tentang agama. Ternyata bukan gitu cara mendakwahi mereka. Saya terus perbaiki diri. Terus saya buat kayak semacam taklim kecil di rumah saya tanpa harus maksain mereka untuk duduk. Yang penting saya setiap jam yang sama di tempat yang sama saya baca hadis. Satu hadis setiap hari.
Lama-lama alhamdulillah satu persatu duduk. Ketika saya udah berangkat ke Mesir, alhamdulillah tradisi itu terjaga di rumah sampai ibu saya wafat dalam musibah tsunami. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami, alhamdulillah dalam keadaan berhijab. Ketika saya tinggalkan ke Mesir, belum istiqomah dengan hijabnya, cuman pakai hijab kalau acara resmi doang. Ada kayak walimahan, ada acara selamatan, ada acara di rumah tetangga baru pakai hijab. Kalau biasa sehari-hari beli sayur nggak pakai hijab. Tapi ketika saya ke Mesir, alhamdulillah ibu saya udah berhijab istiqomah dan meninggal dalam musibah tsunami dalam keadaan tertutup. Padahal kegulung, ke blender loh dengan air. Tapi luar biasanya, mungkin ini saya husnuzonnya ke ibu, Allah jaga. Dalam keadaan di blender kan harusnya jilbab kebuka semua kan ya. Bukankah banyak yang meninggal dalam keadaan nggak pakai baju? Tapi ibu meninggal, ditemukan jenazahnya udah di blender sama air tsunami dalam keadaan berhijab. Ini hasil dari dakwah di rumah yang nggak memaksakan orang lain, bukan mencari dalil untuk orang lain, bukan mencari nasihat untuk orang lain, tapi perbaiki diri kita, nanti Allah akan memperbaiki orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mulai lebih mantap lagi nih melakukan perubahan dalam hidup kita. Awali dengan duduk dalam majelis para ulama. Itu aja. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.